ini kan yang kejadian adalah kalau tadi Abang memang tidak ada argumentasi yang kuat dari pihak yang menuntut ijazah palsu, yang menuntut pemakzulan. Berarti ini kan yang terjadi adalah perang narasi atau perang opini gitu, Bang. Ya, itu dilakukan dari dulu, Bang. Hanya mereka salah. Ya. Yang dihadapin orang baik dan benar seperti Pak Jokowi. Ya kan? Gara-gara Pak Jokowi dihajar terus, Bang, ya kan? Dia muncul terus. Dia menang kan pemilihan gubernur, presiden dua kali, terus kemarin mengendorse Prabowo Gibran. Ya, beliau kingmaker-nya lah, saya harus akui. Ya kan? Bu Mega sebagai queenmaker lewat, ya kan? Bang Surya Paloh lewat semua. Jadi ini susah, Bang, ya kan? Saya bilang tadi, apa yang mereka lakukan ini kan dari dulu sama, tapi mereka nggak tahu bahwa dampaknya Pak Jokowi naik terus, masyarakat makin mencintai, ya kan? Kemarin kita terpilih kan 58% nih, 02. Kemarin Bang Burhanuddin Muhtadi indikator mengatakan bahwa hasil survei 66% yang percaya bahwa ijazah Pak Jokowi nggak palsu. Ya kan, berarti kan naik nih, Bang, kalau kita hubungkan gitu ya. Nah, jadi sekarang ini, Bang, kalau kita hanya melihat di media sosial atau omongan orang-orang ini, Bang, itu berbanding terbalik ketika Pak Jokowi kemarin ke Toba, kemana tuh, ya kan, Karo kayak mana itu. Terus Mas Gibran belusukan Pak Prabowo. Masyarakat dalam kehidupan nyata itu menyambut dengan gegap gempita, Bang. Gitu loh. Ya kan? Coba sekarang Roy Suryo atau Rismon pergi jalan ke pasar, nggak ditabokin orang itu. Iya, Bang. Saya kemana-mana sekarang, Bang, tahu nggak? Mau ke hotel kah, ke supermarket ke pasar, orang minta, Bang, selfie dulu, Bang. Ya kan? Kalau mereka ini, saya yakin mereka jalan kemana, ditabokin orang, Bang. Ya kan? Dan mereka bukannya juga banyak pendukung kalau jalan kemana-mana? Ya, pendukung mereka kan lebih banyak pendukung kita, Bang. Prabowo Gibran, ya kan? Iya. Jadi kalau pendukung mereka, Bang, itu ada namanya all kadrun sama neo kadrun. Nah, itu, Bang. Ya harus sekarang ini segmentasinya kita jelasin bahwa memang benar ada ini kadrun ini yang mau menghancurkan bangsa kita ini, Bang. Gitu loh. Tapi apa bedanya, Bang, ketika benar Pak Jokowi tadi memang sangat piawai lah ya untuk mengelola opini publik melalui media atau melalui media sosial. Kondisinya waktu itu kan beliau masih berkuasa ya. Sekarang kan sudah jadi orang biasa nih. Nah, ini apa bedanya, Bang? Kalau ini sebenarnya Abang kan berpengalaman mendampingi. Selain memang ya mungkin ada treatment sedikit, tapi memang jalan Tuhan ya. Saya cerita, Abang. Mungkin kan orang kan ngomong sekarang ini kan ada wisata ke rumah Pak Jokowi. Orang mengatakan itu disetting, dibayar dan sebagainya lah yang jelek. Jadi gini, Bang, waktu pelantikan Pak Prabowo, terus Pak Jokowi kan pulang ke Solo. Saya yang menjemput di bandara, Bang. Bersama saya ini ada orang-orang waras pendukung Ganjar juga, tapi dia waras. Namanya Mas Eko Sulistyo dan Bang Andi Gani. Itu sahabat saya. Jadi kami yang menjemput bersama Kapolda, Panglima TNI, dan juga Gubernur Jawa Tengah. Pak Jokowi turun, ada Pak Tito dan mengiringin kan. Panglima TNI dan Kapolri lah. Nah, Bang, dari bandara itu, Bang, sampai ke rumah Pak Jokowi biasanya itu kira-kira 30 menit ya, nggak sampai 25 menit ya, dekat ya, Bang. Dekat. Abang tahu nggak, itu kita mulai jemput itu jam 4 apa jam 5 sore, sampai di rumah itu sudah jam 9. Abang bayangkan hampir 4 jam lebih apa 5 jam. Itu karena macet apa karena dihadang pendukung? Masyarakat. Menyambut sepanjang jalan. Menyambut, Bang. Ya. Itu kan nggak jauh dari bandara ke nggak jauh, ya kan. Bahkan aku beberapa TV itu minta aku live kan, aku sampai naik motor tuh. Live. Nah, terus di situ Pak Jokowi sampai jam 9, setelah itu langsung bertemu dengan masyarakat dan juga para pejabat. Yang calon-calon gubernur Jawa Tengah, gubernur calon wali kota Solo, calon pokoknya dari mana-mana ketemu sampai mau jam 12 malam. Dan saya orang terakhir yang menemani beliau gitu. Besoknya orang datang lagi, Bang. Besoknya orang datang lagi. Jadi kita lihat Pak Mahathir Muhammad datang.
ya kan? Oh iya. Pak Mahathir Muhammad, Pak Prabowo datang juga kan kalau nggak salah. Terus Hasim, apakah Pak Hasim adiknya Pak Prabowo, apakah orang-orang ini mau dibayar 50.000 atau kasih sembako? Itu aja. Jadi ini memang perjalanan ini nggak ada yang setting, Abang. Saya saksi dari awalnya gitu loh, ya kan? Saya nggak bisa ngomong kalau saya nggak di situ. Iya. Gitu. Makanya kalau yang ngomong ini kan nggak waras otaknya. Kenapa? Dia nggak tahu perjalanannya, tapi dia menuduh bahwa ini disetting. Pak Jokowi sakit autoimun dan sebagainya, gitu loh. Ijazahnya palsu. Jadi yang kita hadapin ini, bangsa kita hadapin ini adalah orang-orang yang kurang waras, orang-orang yang pecundang, orang-orang yang memang hatinya busuk, Bang. Nah, makanya tugas saya tampil untuk melawan ini semua dalam rangka memberikan kebenaran, pencerahan untuk anak cucu kita, untuk bangsa kita. Jadi kekinian ada juga yang menyampaikan bahwa Pak Jokowi udah mulai ditinggalkan nih sama loyalisnya, sama orang-orang dekatnya itu. Ya, Nah, itu gimana itu, Bang? enggak sih. Enggak tinggalkan sih enggak ya. Intinya memang kalau ada yang sekarang ini kan mereka memang Pak Jokowi sudah masyarakat biasa, Bang, gitu loh. Oh, jadi wajar dong kalau intensitasnya Ditinggalkan berkurang. sih enggak ya, tapi kalau kayak kita sebagai orang yang beradab, orang yang bangsa Indonesia ini punya hati yang baik, kan etika moral, ya kita tetap menganggap kayak kami di Soulmate itu menganggap Pak Jokowi itu adalah pembina kami, Bang. Gitu loh. Ya sampai selamanya nggak akan kita buang gitu loh. Oke. Jadi menurut saya sih nggak sih. Mungkin ada tapi mayoritas orang juga masih senang sama Pak Jokowi ya. Karena masyarakat masih antusias menyambut. Iya. Tapi elitnya ya mungkin ada kendala-kendala ya Pak ya, kalau sebagian. Ya kalau elit ada yang lebih 100% ke Pak Prabowo, yang nggak jadi masalah. Kalau saya di sini Pak Prabowo, di sini Pak Jokowi, di sini merah putih, Bang. Kalau mereka pecah, saya nggak akan pernah dukung Pak Prabowo sekalipun ataupun Gibran sekalipun. Intinya itu. Oke. Jadi Saya mendukung mereka ini karena untuk kesatuan itu. karena mereka punya hati buat rakyat, mereka nggak korupsi, Bang. Ya. Ya kan? Pak Jokowi sama Pak Prabowo ini nggak pernah korupsi loh. Mana kalian buktinya kalau ada? Sini, aku kasih uangnya lebih gede tuh. Roy Surya punya mobil tuh, saya borong semua mobilnya dia. Oh, tuh. Jadi Diganti pesawat. jadi intinya, Bang, ya kan? Kalau mereka berpisah, saya nggak akan pernah dukung mereka. Saya akan pulang ke kampung saya jadi petani aja. Waduh. Oke, Bang, terakhir nih saya tanya aja. Jangan terakhir, lama juga. Oh ya udah, seru. Oke, Nggak seru. apa-apa, lanjut lagi nih. Oke, lanjut kalau itu. Bang, ini agak kembali tapi karena Abang saya tahu adalah punya background hukum gitu. Ini juga agak lumayan rame ketika akhirnya Pak Mahfud di sebuah podcastnya mengatakan bahwa cukup ada beberapa cukup untuk Jadi wapres. bukan jalur untuk Memakzulkan. Gibran. Karena soal yang pelanggaran etik dan sebagainya kan mulainya dari MK soal etik. Bahkan udah ada nama-namanya loh, Bang. Kan Pak Mahfud udah bilang yang menggantikan Gibran kalau ada pemakzulan itu. Sudah didaftar? Ada Anies Baswedan, ada Ganjar, ada Mbak Puan, ada AHY. Sebenarnya dalam hatinya supaya orang ngomong, Pak Mahfud, lu juga. Ya kan? Nah, memang kalau kita lihat sangat disayangkan ya Pak Mahfud. Tapi ya kembali lagi, namanya Pak Mahfud lagi mimpi atau lagi halusinasi, ya kita mau ngomong apa? Ya kan, Bang? Atau bisa juga Pak Mahfud juga masih marah atau dendam, kita nggak tahu ya. Waktu debat bagaimana dikelecehin sama Gibran gitu loh, ya kan? Waktu debat kemarin, ya kan? Terus kita harus tahu Pak Mahfud, ya mohon maaf Pak Mahfud, ya kan? Dasar-dasar untuk pemakzulan ini nggak ada sama sekali, ya kan? Ya, saya nggak mau ngomong Pak Mahfud suruh belajar lagi, itu kan nggak enak kan ini orang tua. Pak Mahfud coba menggali benar-benar deh, ya kan? Mana ada dasar konstitusi yang dilanggar sehingga terjadi pemakzulan. Orang sekarang ini, ya kan, dari Purnawaran TNI itu baru surat itu dikirim ke kesekretariatan DPR, MPR, ya kan?
belum dibahas di tingkat pimpinan, ya kan? Belum ada paripurna, belum ada bawa ke MK, ya kan? Sekarang ini DPR itu lagi reses, mereka ke daerah-daerah, ya kan? Harusnya Pak Mahfud itu mengatakan, ya kan, bahwa ini ya saya sama kalian sama-sama mimpi nih, ya kan? Jadi gimana mau ada pemaksulan orang dari awal pendaftaran, ya kan? Waktu kampanye, pelantikan, sekarang ini udah 7 bulan, tidak ada pelanggaran konstitusi di situ. Ya tapi mereka bilang kan melanggar tuh etika karena di MK diputuskan bantunya paman. Ini makanya ya saya mengingatkan yang orang-orang hebat itu ya. Pertama Bang, sebenarnya sebelum masuk putusan MK itu sebenarnya sudah waktu itu Pak Usman melakukan gugatan di Petun, jadi sudah dikabulkan. Intinya bahwa putusan MK itu bahkan menyalahi kode etik sendiri Bang. Kenapa? Waktu putusan MK itu ketua MK-nya itu adalah Pak Jimli Asidiki. Dan Pak Jimli ini Bang masih berstatus sebagai anggota DPD. Iya waktu itu. Waktu itu. Jadi kan nggak boleh nih. Nah, makanya akhirnya putusan MK itu sudah dibatalkan, gitu loh. Berarti artinya soal pelanggaran etik nggak mau disyarat lagi. Batal demi hukum gitu maksudnya. Ya, terus yang sekarang ini putusan MK nomor 90. Ya kan, kita bicara bahwa putusan MK 90 ini adalah hasil gugatan dari 21 pihak atau 22 pihak anak-anak muda 8 bulan sebelum putusan ini terjadi. Ya kan? Waktu itu Mas Gibran sebagai wali kota Solo, waktu digugatan tuh, Bang. Oleh 21 pihak ini ya, anak-anak PSI, Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, terus wali kota Bupati Lampung Selatan, wali kota Padang dan sebagainya, anak-anak muda, yang mana mereka itu, Bang, selain gugatan 90 ini adalah nomor gugatan 90 Bang. Selain itu ada kalau nggak salah gugatan nomor 12, 54 berapa saya lupa ya. Ada beberapa gugatan. Yang lain itu nggak dikabulkan. Gitu loh Bang. Yang dikabulkan ini adalah gugatan yang nomor 90 atas Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 169 huruf Q. Apa tuh bunyinya? Nah, jadi bunyinya bahwa yang bisa mencalonkan diri menjadi capres itu adalah orang yang berusia di atas 40 tahun. Gitu loh. Nah, terus yang dikabulkan putusan 90 ini atas nama Almas Saki Biru itu digugat itu bahwa jangan ada usia 40 lah intinya itu. Nah, tapi intinya itu tetap usia 40 tapi ada pengecualian bahwa pernah menjabat sebagai wali kota, gubernur, kepala daerah yang dipilih secara langsung. Makanya gugatan ini dikabulkan sebagian. Gitu. Jadi clear ya, dan sifatnya putusan MK itu final and binding Bang. Terus yang kedua, Abang, waktu Pilpres abis itu menang, mereka kan menggugat ini 01 sama 03. Ya betul. Ya kan, dengan mereka punya antara lain Refli Harun, ya kan, dari 01. Terus banyaklah pengacara hebat itu, ya kan. Tapi kenapa kalian konyol nggak bisa menangkan itu, gitu loh? Kalau kalian hebat, kalian bisa memenangkan gugatan itu supaya Prabowo Gibran batal. Ya kan, jadi ini kan sudah melalui semua tahapan, ya kan. Terus yang kedua Bang, kita ingat waktu itu bagaimana Anies Baswedan PD bisa mengalahkan Pak Prabowo. Sampai dikasih poin 11 lah apa. Ibu Megawati, ya kan, dengan ponganya mengatakan kita akan hancurkan mereka dalam satu putaran. Jadi kan sudah siap kalah menang, dan habis itu ke KPU, ya kan, ada deklarasi siap kalah menang. Terus sekarang ini kalian mau gagalkan lagi secara tidak jantan gitu, gimana gitu loh. Iya kan?
Harusnya kemarin semua prosedur ini atau semua sarana ini kalian gunakan baik-baik, ya kan? Kalian harus menang gitu loh, gugatan-gugatan ini semua. Jangan sekarang orang pemenang sudah mau membangun, ya kan, merealisasikan janji kampanye buat rakyat, terus kalian ganggu gitu loh. Ya kan, menurut saya kalau kalian waras, nanti 2029 kita tarung lagi. Oke. Secara jantan gitu loh.